135 ditambah K kali 360. Oke. Min 30-nya belum dipindah ke kanan, Kak. Oke. Jadi X sama dengan min 30-nya pindah ke kanan. 135 ditambah 30, 165. Ditambah K kali 360. Dan oke. Berarti nanti X-nya ketemunya adalah 165 di sini. Kalau K-nya 0, X-nya 165. Jadi jawaban himpunan penyelesaiannya nanti adalah 75 sama 165. Harus punya seroknya. Palsu gemar. Saya punya seroknya palsu. Oke. Itu jadi untuk yang C seperti itu. Jadi pada intinya ya, kalau soalnya isian, berarti mau tidak mau kita harus gunakan cara. Tapi kalau soalnya Pilgan, tadi caranya Kak C gimana ya tadi ya? Kalau soalnya Pilgan tadi, oke, jadi saya save dulu. Jadi misalkan soalnya Pilgan nih, soalnya Pilgan. Tadi kita ngerjakannya pakai gimana? Jadi sin X min 30 sama dengan setengah akar 2. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Sin 45. Jadi kuadran 1 sama di kuadran kedua. Kalau kuadran kedua mikirnya adalah 180 kurangi 45. Yaitu 135. Oke. Nah, bayangkan sekali lagi ini adalah X min 30. X min 30. Kalau min 30-nya pindah ke kanan, berarti 45 ditambah 30 jadi 75. Terus 135 ditambah 30 jadi 165. Jadi seperti ini. Oke. Oke, ini kalau yang sin, jadi kita ngambil seperti ini ya. Ini kalau pakai strategi yang langsung, nggak gunakan pakai rumus. Jadi nggak gunakan rumus. Oke. Ini level pertama, jadi teman-teman semuanya, ini adalah level pertama untuk soal persamaan. Soal persamaan. Level yang kedua apakah? Jadi saya hapus ya, jadi nggak usah dicatat, mungkin bisa di screenshot aja. Oke. Level yang kedua bagaimana, Kak? Level yang kedua adalah bagaimana kalau berbeda di sini. Oke, bentar. Kalau misalkan nah, kalau soalnya seperti ini. Jadi kalau tadi kan sama ya, kalau sin ya sin, cos ya cos. Bagaimana kalau kondisinya seperti ini nih? Jadi kondisinya berbeda. Oke, yang pertama kita ngomong tangan. X min P, P-nya adalah 180 derajat ya. Tapi mengerjakannya nanti kita tetap dalam bentuk P. Oke. Yuk. Kalau ada soal seperti ini, tangen X min P sama dengan kotangen P per 3. Loh Kak, tadi rumusnya tangen tadi lah cuma begini saja Kak. Tangen X sama dengan tangen alfa. Sama-sama tangennya ya. Terus X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Kan cuma gini saja kan secara rumusnya. Nah terus gimana caranya kotangan jadi tangan? Nah kita harus ingat-ingat lagi yang tadi ada sudut berelasi. Jadi kalau seandainya saya tulis begini, tangen 90 min alfa, itu kira-kira jadi apa ya? Kira-kira tadi jadi apa ya? Kalau tangan 90 min alfa, kata kuncinya adalah berubah. Kalau tangan berubah jadi siapa? Berubah jadi kotangen alfa. Oke? Ini di kuadran keberapa ya 90 min alfa? Di kuadran pertama, Kak. Oke. Kalau di kuadran pertama jadi tetap positif.
Saya ulangi lagi ya. Jadi sekali lagi, kalau nanti ada soal yang satunya tangan, terus yang satunya lagi kotangan, maka kita rubah. Kita rubahnya kemana? Ya ke tangan. Oke? Jadi misalkan nih saya punya soal tangan 90 min alfa. Tadi kata kuncinya apa ya 90 min alfa? Kata kuncinya adalah berubah. Berarti kalau tangan berubah jadi kotangan. Berarti nulisnya kotangan alfa. 90 min alfa ini kuadran keberapa? Kuadran pertama, Kak. Oke, kalau kuadran pertama berarti semuanya positif. Jadi tangannya di sini jadi positif. Oh, berarti kotangan alfa ini boleh nggak saya tulis seperti ini? Kotangan alfa. Jadi kalau ini tak ganti alfa, kalau ini saya ganti alfa, berarti boleh nggak saya tulis kotangan alfa itu sama dengan tangan 90 min alfa. 90 itu kalau ditulis pi per 2, alfanya adalah pi per 3. Siapa yang bingung di sini? Jadi, kotangan ini kita rubah jadi tangan 90 min pi per 3. Sebelah kirinya tetap tangan X min pi. Siapa yang bingung di sini? Oke, kita lanjut. Sekarang kan sudah sama nih. Kalau sudah sama, berarti kan rumusnya cuma satu saja nih. Berarti ya X min pi terus sama dengan ini alfanya berarti pi per 2 dikurangi sudah. Pi per 2 dikurangi pi per 3. Maka nanti jadinya pi per 6. Kalau bingung tinggal pakai caranya SD, kalikan silang begini. 3 di sini 2, bawahnya 6. 3 kurangi 2 kan jadi 1. 1 per 6 pi. Jadi pi per 6. Ditambah dengan K kali, nah kalau 180 derajat ini kita ganti pi juga. Nah, pelan-pelan sekarang min pi dipindah ke kanan. Kalau min pi pindah ke kanan, maka nanti jadinya X sama dengan 1 pi ditambah pi per 6. 1 pi, jadi pi ditambah pi per 6. Boleh saya tulis jadi langsung 7 per 6, karena ini kan juga sama 6 per 6 ya. Jadi nanti ini jadi 7 per 6 pi ditambah K kali pi. Nah, karena di sini ya, karena yang di sini 7 per 6 pi, maka K-nya saya mulai dari min 1. Kenapa Kak kok min 1? Karena kalau K-nya mulai dari min 1 di sini, jadi nanti nulisnya jadi min pi 7 per 6 pi dikurangi pi. 7 per 6 pi dikurangi pi. Jadinya ya 1/6 pi lah, atau pi per 6 lah. Oh, berarti X yang pertama adalah pi per 6. Kalau misalkan K-nya K-nya 0. Kalau K-nya 0 ya X-nya adalah 7 per 6. Oke. Kalau misalkan K-nya 1, K-nya 1, maka nanti kan jadinya jadi pi ditambah 7 per 6 dong. Maka nanti jadinya berapa ini? 13 per 6. Nah, 13 per 6 pi itu kan 2 pi lebih. Ya, jadi 2 pi lebih. Padahal kita di sini syaratnya 0 sampai 2 pi. Berarti otomatis, jadi ini 13 per 6 ini otomatis tidak memenuhi. Berarti tidak perlu dipakai. Jadi jawabannya cuma ini saja. Oke. Jadi cuma pi per 6 sama 7 per 6, pi. Jadi nanti tulis himpunan penyelesaiannya, bagian terakhir adalah pi per 6 dan 7 pi per 6. Itu himpunan penyelesaiannya. Gimana? Agak pusing? Oke. Agak lumayan ya. Jadi sekali lagi, kalau berbeda, maka kita harus paksa dia harus sama. Kalau berbeda harus dipaksa sama. Oke. Nah, karena tadi saya sudah ngasih contoh 2A, ini 2A, silakan dicoba siapa yang bisa ngerjakan dulu yang 2B. Silakan dicoba. Oke.
Ini harus disamakan. Tuh, Kak, menyamakannya ke siapa, Kak? Sin atau cos? Terserah. Boleh disamakan ke sin saja semuanya boleh. Atau ke cos semuanya juga boleh, terserah. Oke. Silakan dicoba dulu yang 2B. Kalian boleh coba dulu di situ. Ini silakan dicoba dulu ya, yang nomor 2B ya. Oke, ada yang tanya, Kak, tadi tangan pi per 2 dikurangi pi per 3 itu dari mana? Oke, ini save dulu. Oke, terus gimana nih? Saya hapus atau gimana ya? Saya taruh mana ini ya? Oke, saya hapus yang ini aja deh. Saya hapus yang ini. Nah, jadi tangan pi per 3 kok bisa berubah jadi tangan ini ya? Oke, tadi kita sudah belajar yang namanya tangan 90 min alfa. Kalau 90 min alfa, itu kata kuncinya adalah berubah. Berarti kalau berubah, tangan berubah jadi kotangan. Di kotangan alfa. Oke? Nah, 90 min alfa itu di kuadran pertama, maka nggak perlu bingung dengan tandanya positif atau negatif, nggak perlu, karena hasilnya mesti positif. Ya, jadi tangannya nanti jadi positif karena di kuadran pertama itu semuanya positif. Oke? Oh, berarti saya bisa simpulkan kalau saya nulis kotangan alfa itu bisa diganti jadi tangan 90 min alfa. Kalau saya nulis kotangan 30 derajat itu bisa saya ganti jadi tangan 90 min 30 derajat. Oke? Kalau saya nulis kotangan pi per 3, berarti saya bisa ganti jadi tangan 90 derajat itu pada ambek pi per 2, itu sama dengan pi per 2 dikurangi pi per 3. Nah, kayak gitu ya. Jadi tadi asal mulanya kenapa kok berubah jadi pi per 2 dikurangi pi per 3? Asal mulanya dari sini. Ya, yang lainnya masih saya tunggu nih yang 2B. Kira-kira sudah ada jawaban belum ini? Yang 2B, kira-kira sudah ada jawaban belum ya? 2B. Oke, sudah ada yang ketemu belum nih? Belum ada yang ngechat nih. Jadi 2B, yuk siapa yang mau coba yang 2B dulu? Sudah ada yang ketemu belum jawabannya?
Ingat syaratnya di sini mulai dari min pi sampai pi. Min pi sampai pi, bukan 0 sampai 2 pi. Jadi hati-hati selalu dengan syaratnya. Hati-hati selalu dengan syaratnya. Ya, jadi ini saya hapus. Siapa yang sudah 2B? Yang 2B. Sudah ada yang ketemu belum? Mungkin ada yang tanya-tanya, loh Kak, kalau dalam pengerjaan nanti misalkan pi per 3 ini saya ganti derajat dulu boleh nggak ya? Jadi 180 bagi 3 jadi 60 derajat gitu loh Kak. Biar nggak ada pecahan-pecahan gitu. Ya, di dalam bentuk pi per 3 gitu loh Kak. Terus kalau yang pi per 5 ya 180 bagi 5 dalam bentuk derajat. Nah tergantung gurunya ya. Kalau soalnya pilgan itu sih nggak masalah. Tapi kalau soalnya isian, biasanya gurunya tidak mengizinkan. Oke, yuk siapa yang sudah ketemu nih yang 2B? 2B, siapa yang sudah ketemu? Belum ada yang ngasih jawaban di chat. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin ada tugas dari sekolahannya, video call atau apa dengan sekolahan atau apa, boleh di live dulu, jadi meninggalkan dulu boleh. Jadi sekali lagi, kita sifatnya tidak wajib ya. Kita sifatnya tidak wajib. Jadi Kak Cek di sini benar-benar tujuannya ingin bantu semuanya. Makanya kalau misalkan kalian juga ingin berbagi ke teman-teman, boleh kemarin tinggal di-share aja brosur kita. Karena memang tujuannya bagi teman-teman yang nggak suka matematika terutama, ketika ingin cek ya minimal suka-suka dikit lah. Minimal suka-suka dikit. Oke, sekali lagi kayak tadi, jadi kembali lagi seperti tadi, kita akan samakan dengan siapa? Kita akan samakan dengan yang sin saja deh. Yuk, kayak tadi yuk. Kalau saya punya sin 90 min alfa, itu jadinya apa ya? 90 min alfa, kata kuncinya adalah berubah. Berubahnya siapa? Kalau sin berubah jadi cos alfa. Dan karena kuadran 1, maka semuanya jadi positif. Oh, berarti kalau ada tulisan cos alfa, itu bisa diganti sin 90 min alfa. Berarti ada cos pi per 5. Berarti bisa diganti jadi sin pi per 2 dikurangi pi per 5. Siapa yang bingung? Jadi 90 min alfa. Karena ini kita anggap sebagai alfa. Oke, setelah itu pi per 2 dikurangi pi per 5 nih. Jadi tinggal kalikan silang, 5 kurangi 2, jadi 3. Jadi sin 3 pi per 2 kali 5-nya jadi 10. Oke. Nah, yang di sini tetap sin 2x dikurangi pi per 3. Akhirnya, kita bermain dengan rumus kayak tadi. Ya, bermain dengan rumus. Jadi nanti 2x min pi per 3 itu sama dengan 3 pi per 10 ditambah k kali 360. Ingat syaratnya nanti yang diminta mulai dari min pi sampai pi. Oke.
Min pi per 3 saya pindah ke kanan, dari 2x sama dengan, wah ini nggak enak banget nih, 3 per 10 pi atau 3 pi per 10 ditambah dengan pi per 3. 3 per 10 ditambah sepertiga. Waduh, angkanya kok jelek banget ya. Jadi nanti ketemunya kalikan silang, jadi 9 tambah 10, jadi 19 per 30 pi. Ya, 19 per 30 pi ditambah K kali 360. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih kalau yang ini? Kan masih 2x, berarti x sama dengan semuanya dibagi 2. Nah, Kak, kalau semuanya bagi 2, yang ini malah jadi 19 per 60 pi. Waduh, menjijikkan ya. Yang di sini jadi K kali, sorry. 360-nya ini harus saya ganti 2 pi. Ini 2 pi, ini juga 2 pi. Oke, yuk. Di X yang pertama. Gimana? Yang Pi per 15. Bentar. Ada 19 per 30 dibagi 2. Kalau dibagi 2, jadi nanti dikali 1 per 2 ya. Jadi 19 per 30 gini ya. Betul? Jadi 19 per 30 dibagi 2. Yang ininya, oke, kalau yang ini 2 pi-nya berubah jadi pi. Oke, ada yang masih bingung dulu mungkin dari sini. Jadi ke sini. Jadi K kali pi. Jadi saya ulang lagi, semua di sini dibagi 2. Dibagi 2 berarti 19 per 30 dibagi 2. Jadi saya membuatnya seperti ini, 19 per 30 dibagi 2. Kan dirubah jadi dikali 1 per 2. Maka nanti jadinya 19 per 60. Terus yang 2 pi-nya dibagi 2 juga jadinya K kali pi. Oke. Kalau K-nya saya pakai, kalau K-nya saya ambil min 1. Kalau K-nya diambil min 1, berarti X-nya berapa? Berarti kan otomatis ini jadi min pi. 19 per 60 dikurangi 1 pi. Berarti jadi nanti min 41 per 60. Wah, jorok sekali. Dan masih masuk di sini ya. Karena kan batasnya min pi sampai pi. Oke. Tapi kalau K-nya 0, maka X-nya adalah 19 per 60 pi. Masih memenuhi. Kalau K-nya 1 kelebihan. Wah. Apakah sudah selesai? Walah, belum. Belum selesai tadi. Kenapa belum selesai? Karena masih ada sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini saya hapus dulu. Nah, jadi nggak enak banget nih kalau pakai rumus ya seperti ini. Jadinya. Jadi nanti jadi yang kedua apa Pak? Jadi 2x min pi per 3. Yang ini kita ganti jadi tadi sifatnya ada 180 min alfa ya. Aduh, cross limit lagi. Oke, jadi tadi ada pi min 3 per 10 pi ditambah K kali 360. Jadi sifat yang kedua adalah 180 min alfa. Yuk, pi dikurangi 3 per 10 pi. Jadinya 7 per 10 pi. Ditambah pi per 3. Ya, ditambah K kali 360. Yang ini 2x. Wah, paling menjengkelkan ya kalau sudah kayak gini. 7 per 10 ditambah 1 per 3. Nah, jelek banget juga. 21 ditambah 10, 31. Ya, 21 ditambah 10, 31 per 30 pi ditambah K kali 360. X-nya,
Jadi nanti 31 semuanya dibagi 2, 31 per 60 I ditambah K kali 180. Sorry, 180-nya harus saya ganti jadi dalam bentuk pi. Ini 2pi, ini 2pi, ini masih 2pi, yang di sininya 1pi. Wah, banyak banget. Kalau K-nya min 1, maka nanti jadinya 31 per 60 dikurangi 1. Maka kalau K-nya 1 ketemu X-nya, sorry, K-nya min 1 ya. Kalau K-nya min 1 ketemu X-nya, jadi nanti min 29 per 60. Kalau K-nya itu 0, ketemu X-nya nanti jadinya 31 per 60 pi. Jadi siapa himpunan penyelesaiannya nanti? Ada 4, ini 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan nanti soal yang di sekolahan nggak sejelek ini ya. Jadi ini persamaan trigonometri. Masih A sama B, jadi yang tadi level yang pertama, kalau trigonometrinya sama, itu enak langsung pasang rumus. Kalau trigonometrinya berbeda, kita harus otak-atik rumusnya dulu. Oke. Bisa di-save atau screenshot silahkan. Nah, selanjutnya, siapa yang berani nyoba yang C? Waduh, Kak. Yang C. Beda sendiri yang C. Jadi siapa yang berani nyoba yang C? Ini saya hapus. Ini. Siapa yang berani coba yang C? Pak, kalau gini gimana? Siapa yang pindah? Kosnya dipindah, Pak? Nanti dicoret. Oke, bukan seperti itu. Kalau seperti ini nanti, kalau seperti ini nanti, kita pakai teknik pemfaktoran. Jadi sama-sama punya kosnya dikeluarkan. Ya, saya tulis di sini. Jadi sama-sama punya kosnya dikeluarkan. Yang di dalam kurung tinggal sin 2x-nya saja sama min 1. Ada yang bingung kenapa kok bisa min 1 nih? Karena kos dibagi kos, habis tinggal 1. Sama dengan 0. Nah, berarti kalau gitu, kalau sudah seperti ini, berarti kan kita bisa ngomong cos X sama dengan 0 atau sin 2X sama dengan 1. Nah, akhirnya kalau kita pakai rumus jadi banyak, ini ada cos sama sin. Kalau seandainya kita langsung saja, nggak usah dengan rumus, cos berapa yang hasilnya 0? Ada yang tahu enggak? Cos berapa yang hasilnya 0? Kalau yang tahu gambarnya gitu, yang hasilnya 0 itu cos itu begini. Nah, betul. Jadi ini 0, 90 derajat. Jadi cos yang hasilnya 90 derajat, itu yang hasilnya 0 adalah 90 derajat. Sama siapa, Pak? Harusnya. Oke, bertanya jawab dan belum betul. Sama siapa saja seharusnya? Ini 180, yang di sini 270. Harusnya sama 270. Tapi karena di sini syaratnya adalah 0 sampai pi saja atau sampai 180 derajat saja, berarti ini tidak perlu dipakai. Oke. Jadi cuma yang dipakai 90 saja. Lanjut, yang sin 2x sama dengan 1. Sin berapa yang hasilnya 1? Jadi kalau misalkan kita langsung aja, sin berapa ya yang hasilnya 1? Kalau versi gambar trigonometri, kalau sin itu gambarnya modelnya begini. Ini 0, ini 90. Nah, yang 1 itu sin yang hasilnya 1 cuma 90 derajat saja. Oh, berarti 2x sama dengan 90 derajat. Berarti X-nya saya boleh jadinya 45 ini ya. Jadi X-nya jadi 90 dibagi 2. Oke. Kak, kalau seandainya gambarnya ini saya teruskan, kan harusnya masih ada lagi Kak ini. Loh, berapa ini?
Ya 360 ditambah 90 dong Kak, yaitu 450. Nah, kalau 450 nanti saya taruh di sini, terus saya bagi 2, hasilnya 225. Tidak memenuhi, karena di sini mintanya 0 sampai pi. Kalau mintanya 0 sampai 2 pi, berarti nanti 225 ikut. Oke, jadi sekali lagi kita nggak gunakan rumus, jadi kita gunakan langsung saja. Kalau seandainya nanti soalnya pilgan, udah langsung gini saja deh, nggak usah rumus-rumusan ya. Nah, kalau pakai rumus panjang sekali tadi. Oke. Nah, jadi yang C berbeda menggunakan teknik pemfaktoran. Nah, yang mau nge-save dulu silahkan. Selanjutnya ada soal tahap selanjutnya adalah ya, bentar saya hapus. Kita masuk soal selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 ini saya agak curang sedikit. Yang A, B, C-nya saya pakai bab yang kedua. Jadi kalau gitu kita ambil yang C, D sama E saja. Oke, kalau misalkan kalian belum saya ajari, tapi tadi saya bilang ada teknik yang gunakan pemfaktoran, silakan dicoba yang D. Ini habis itu saya akan close dulu, saya tutup dulu. Silakan kalian coba. Jadi silakan ditulis dulu yang 2D soalnya. Oh, nggak terasa ya Jami ya. Wow. Oke, silakan ditulis dulu, dicoba-coba dulu. Yang mungkin sekarang nonton sama temannya boleh. Jadi bebas ya, mau nonton sama teman, sama tetangga. Pokoknya jangan sama pacarnya ya, nanti bahaya. Ya, apalagi di kamar berdua, gitu ya. Malah nggak nonton, malah kamu yang kita tonton nanti jadi ini. Ya. Jadi kalau sama teman ya enggak apa-apa. Oke, saya close dulu, silakan dicoba dulu yang D. Saya tutup dulu.